Oke, terima kasih, silakan duduk. Masya Allah, kena Roma Irama goyang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Turen? Alhamdulillah, mudah-mudahan keluar dari sini sehat beneran lahir batinnya ya. Kenalkan, nama saya Gus Nur. Namanya Nur ya, dipanggil Gus Nur. Lahir di Banten 11 Februari 1974, hari Senin manis. Ya, hari Senin legi. Kalau Gus Nur mungkin nggak ada yang kenal, tapi kalau dakwah dalam kubur barangkali ada yang pernah tahu? Ya, dakwah dalam kubur 3 tahun lalu pernah booming. Beberapa stasiun televisi pernah menayangkan. Nah, waktu itu Bapak Ibu ya, dakwah dalam kubur waktu itu benar-benar menyita tenaga dan pikiran saya. Alhamdulillah berkat dakwah kubur ya, kita pernah dakwah di Hong Kong ya, di alun-alun Victory di Hong Kong sana. Benar-benar menyita ya, akhirnya sama Allah dipercaya punya rumah, punya mobil dan lain sebagainya. Walaupun utangnya juga banyak. Ya. Nah, pakai topeng ya. Nah, di saat itulah keling ke rumah saya. 1 orang, 2 orang, 3 orang datang. Ada pasien, ada jamaah, ada orang yang mengaku kenal, padahal saya nggak kenal. Nawarkan keling gitu kan. Dan semuanya saya tolak. Karena di pikiran saya waktu itu, masa Ustadz suruh jualan obat? Nah ya, di pikiran saya waktu itu, masa saya harus jadi sales? Itu di pikiran saya. Yang kedua, saya tidak ada waktu. Saya sibuk. Memang benar Pak, saya sibuk beneran waktu itu. Yang ketiga, ya tadi itu ego. Ya, rumah punya, mobil punya, tak pikir keling ini bisnis ecek-ecek gitu kan, untuk apa dikerjakan. Yang terakhir sekali adalah orang yang mengenalkan bisnis ini. Pakai sandal jepit, pakai sepatu tapi nggak disemir. Gitu ya, celananya apa adanya, ngomong ratusan juta. Enek, ya malah enek, malah mau muntah gitu kan. Subhanallah, negatif. Ada orang datang ke rumah tua, jual klorofil, klorofilnya tak beli karena nggak tega. Orangnya pulang, klorofilnya saya buang. Kadang klorofilnya saya taruh di kulkas sampai berapa bulan nggak saya minum, sampai saya lupa. Ya Allah, gitu ya. Seperti itulah dulu saya Bapak Ibu. Bener-bener bencinya sampai ke ubun-ubun. Dulu kalau saya dengar multi level, ini langsung keluar darah di hidung ini. Gitu ya. Bener. Saya enggak punya epilepsi, tapi kalau sudah MLM, kejang saya Pak. Gitu ya. Saking bencinya. Jadi di ruangan ini malam ini, kalau Anda bener-bener benci MLM, siap-siap Anda jadi orang sukses di keling nanti. Apalagi kalau Anda trauma, ya insya Allah keling obatnya trauma ya. Insya Allah. Ya, kok 1 orang? Yang rata dong ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kira-kira 1 tahun itu datang teman lama ya, dia kenalkan saya keling. Langsung saya jawab, Mas, kamu belum lahir saya sudah tahu keling. Saya bilang gitu ya. Kan banyak orang di luar sana ketika kan keling, roh aku wis, kan gitu. Tahu saya. Mereka hanya tahu tapi mereka nggak paham. Sama dengan saya, roh aku wis keling gitu. MLM, ngejak-ngejak uang, jualan produk. Itu di otak saya. Tapi orang ini terus gigih, terus memaksa saya, ngundang saya ke acara seperti ini. Tetapi terus saja saya tolak. Gitu ya, saking saya bencinya sama orang ini sampai nomor saya ganti biar orang ini enggak nelpon-nelpon saya lagi. Gitu kan? Saking bencinya. Tetapi alhamdulillah Allah punya kehendak, saya punya kehendak, Allah punya kehendak. Ternyata kehendak Allah yang berlaku, kehendak saya yang kalah. Suatu ketika orang ini menipu saya Bapak Ibu. Karena kalau diundang baik-baik, saya pasti nggak mau. Dia tipu saya. Gus Nur, datang yuk ada acara. Maaf saya sibuk. Enggak Gus Nur, ini acara pengajian. Gus Nur yang mimpin doa. Nah kalau pengajian saya mau gitu kan. Diundang pengajian. Kalau diundang pengajian saya nggak mau, saya dosa. Akhirnya saya mau Bapak Ibu. Tanggalnya saya catat, bulannya saya catat, jamnya saya catat. Alhamdulillah saya datang ke sana pakai sarung. Itu kan? Digonceng saya. Setelah sampai ke lokasi, kaget. Ya Allah, ternyata ada gedung, ada spanduknya.
selamat datang bisnis opportunity PT Keling Indonesia gitu kan. Saya langsung loncat, untung tidak keluar darah ya. Kumat saya epilepsinya. Marah saya, emosi. Kan saya merasa dipermainkan. Coba andai kata Anda jadi saya coba. Tersinggung kan? Marah saya, tapi apa boleh buat? Hari itu benar-benar saya nggak bisa nolak. Saya nggak bawa uang. Andai kata saya bawa uang, mungkin saya masih pulang naik becak atau apa kan? Ya sudah, akhirnya saya tetap masuk, saya terpaksa. Saya duduk di kursi nomor 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Saya duduk di sana, pakai sarung, pakai jaket warna krem, pakai baju takwa, pakai songkok. Jadi di ruangan itu yang pakai songkok cuma saya. Yang pakai sarung cuma saya. Nah, dimulai acaranya. Disitulah saya ingat firman Allah, Bapak Ibu. Anda boleh cek di surat Al-Baqarah 216. Ayat ini yang menyadarkan saya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu boleh mencintai sesuatu apapun itu. Tetapi awas, yang kamu cintai belum tentu baik buat kamu. Dan kamu boleh membenci sesuatu apapun itu. Tetapi waspadalah, karena yang kamu benci biasanya bermanfaat buat kamu. Okay. Nah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku yang tahu, kata Allah, kamu itu tidak tahu apa-apa. Ayat itu, Pak, yang seakan-akan dalam hitungan detik membuka otak saya. Iya ya, aku kok benci dengan Keling, apa alasannya? Mungkin jangan-jangan ini bermanfaat. Akhirnya saya ikuti acara itu, Pak. Persis seperti Anda ini. Tapi saya nggak ngerti. Gitu kan? Produknya dijelaskan, cuman saya heran tadi diangkat. Itu pun sama saya negatif. Jangan-jangan itu orangnya semua itu. Orang dalam yang sengaja dibayar. Suruh pura-pura tidak kuat, setelah dikasih klorofil baru kuat. Gitu kan? Otak saya masih negatif. Nah, begitu dijelaskan marketing plan, tadi itu 400 BV apa tadi itu ya. Saya nggak ngerti. Sampai acaranya selesai saya nggak ngerti. Apa itu tadi marketing plan? Plan A, plan B itu saya nggak ngerti. Jadi ini kesimpulannya apa? Malam ini kalau Anda baru pertama kali duduk di sini dan Anda nggak ngerti, nggak apa-apa. Anda tetap jadi Crown Ambassador nanti. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Justru kalau Anda sekarang ngerti, saya yang bingung. Gitu kan? Nggak apa-apa. Anda nggak usah ngerti dulu. Itulah nanti tugasnya sponsor Anda untuk membimbing. Anda ikuti saja bisnis ini. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak terasa tahu-tahu manajer. Ya 6 bulan gak terasa tahu-tahu emerald, 1 tahun tahu-tahu diamond, tahu-tahu ngerti sendiri Bapak Ibu. Tahu-tahu ada uang masuk ke rekening 10 juta, 15 juta, 20. Seperti itu. Jalani aja. Nah, jadi gak apa-apa walaupun gak ngerti. Ya Bapak Ibu ya. Coba saya tanya, ngerti tadi? Nah, bagus, siap-siap jadi Crown Ambassador ya. Gak apa-apa. Terus kemudian acara impact. Kayak tadi itu, maju satu-satu. Kalau itu tadi manajernya tidak ada. Di Probolinggo ada 40 manajer. Gitu kan, Safir, banyak. Nah, disitulah saya baru nangis Bapak Ibu. Di acara impact itulah saya ketemu dengan orang-orang yang 4 tahun yang lalu saya tolak, bahkan saya hina, bahkan saya remehkan. Ternyata dia maju, sudah punya mobil, punya rumah, tidak punya utang. Penampilannya berubah, cara ngomongnya berubah. Kalau uang saya nggak tergiur, nggak usah Keling pun saya bisa cari uang. Tetapi orang-orang yang bahkan tadi kuli bangunan loh, bisa ngomong kan aneh. Berarti ada apa di Keling? Nah, di Probolinggo banyak. Sales rokok, tukang bangunan, banyak. Jadi ruby, jadi emerald. Bahkan sales rokok jiduran. Di Probolinggo ada rokok namanya jiduran. Itu 1 batang untung 1.000. Sekarang jadi diamond manager Gold Leaders Club. Per bulan 25 juta per bulan. Ada di Probolinggo. Itu yang membuat saya, astagfirullah ya. Ya Allah. Jadi seakan-akan topeng saya mulai dicampakkan hari itu juga. Dulu ketika saya punya mobil, saya punya rumah, saya hina bisnis Keling. Saya hina orang yang datang ke saya. Padahal waktu itu saya juga punya hutang. Sekarang keadilan Allah turun. Orang-orang yang saya tolak sekarang hidupnya enak, enggak punya hutang, saya tetap punya hutang. Gitu Bapak Ibu. Sejak itulah saya bismillah tawakal ala Allah la haula wala quwata illa billahil alil azim. Terakhir saya lihat Crown Ambassador punya penghasilan 50 juta per bulan. Bahkan ada yang 100 juta per bulan. Itu benar Pak. Saya enggak bohong. Itu nyata.
Anda boleh nggak percaya. Memang Anda harus nggak percaya. Tetapi cepat buktikan. Jangan nggak percaya. Tekun di duwe sopo. Duwe mbae ta. Anda boleh berpikir seperti itu. Tapi keluar dari sini. Buktikan. Boleh. Itu yang saya lakukan waktu itu. Saya nggak percaya. Uangnya siapa 50 juta? Masa sih? Tetapi saya langsung berpikir begini. Ya Allah. Saya sudah bekerja keras mati-matian. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Sudah mati-matian. Siang buat malam, malam buat siang. Saya mati-matian bekerja. Sebelum saya tekun di dakwah, saya kerja sebagai seniman debus. Tahu debus? Orang Banten tuh debus. Diseret mobil, dibacok, dibakar. Keras loh itu saya bekerja itu. Ternyata haji belum, mobil nggak punya, rumah nggak punya, utang banyak. Ya Allah, Ya Allah, 30 tahun saya bekerja keras. Saya belum bisa membahagiakan orang-orang yang saya cintai. Ini ada pekerjaan cuma 3 tahun. Bisa punya penghasilan 50 juta. Kalau ini benar ya Allah, akan saya lakukan. Apapun rintangannya, akan saya lakukan. Saya langsung begitu. Benar Bapak Ibu, jangankan genderuwo, Dajjal akan saya lawan. Siapapun tidak akan bisa menghalangi saya. Seketika itu juga saya nangis, saya temui upline saya. Terima kasih, saya peluk. Maafkan saya, selama ini saya telah berbuat salah. Maafkan saya. Besok saya daftar. Alhamdulillah Bapak Ibu. Akhirnya 1 tahun. Mungkin Allah belum mempercayakan saya. Padahal 1 tahun target saya harus crown manager. Ternyata masih tetap di Ruby manager. Nggak apa-apa. Ya. Itu loh Bapak Ibu. Anda tekuni keling 3 tahun saja. Minimalnya 20 juta per bulan. Mau kerja apa Bapak Ibu? Subhanallah ya. Subhanallah. Keling ini bisa ringan, bisa gampang tergantung pola pikir Anda. Sekarang Anda bertanya dalam hati, aku iso apa enggak yo? Keling iki abot apa enteng yo? Kembali ke pikiran. Kalau pikiran Anda bilang mudah, mudah. Kalau sugesti Anda bilang bisa, bisa. Tapi kalau sugesti Anda detik ini mengatakan, opo ya iso aku enggak sanggup, maka Anda enggak akan sanggup. Kalau Anda enggak percaya silahkan. Anda tahu tukang becak? Coba nanti jam 2 malam, jam 3 malam Anda lihat ada tukang becak tidur ngorok di becaknya itu. Itu kan sebenarnya berat. Malam-malam tidur di embong, ya tidur di jalan raya. Ya Allah, ya. Berat. Dan itu sudah dilakukan hampir 50 tahun kadang-kadang. Hidupnya masih susah, tapi coba Anda datangi, Anda tanya, Pak, enggak susah kerja begini. Pasti dia akan menjawab, enggak, aku sudah terbiasa. Iya kan? Ternyata enggak mudah, menurut dia enggak susah, tapi menurut kita susah. Gitu. Apalagi coba. Menurut saya kuli bangunan itu berat. Ya, kemarin di Tulungagung ini sudah saya ceritakan, ada tukang suami istri. Ini jam 7 kerja, jam 4 sore selesai, itu dibayar 15 sampai 20 ribu aja, mecah batu. Batu gede dipalu sampai jadi kecil koral itu. Panas, ya Allah ya. Dan itu sudah dilakukan hampir 25 tahun. Belum naik haji, hanya cukup dimakan, rumahnya sederhana. Dan itu menurut saya berat. Tapi setelah saya tanyakan ke beliau, beliau menjawab, enggak, enak, enteng katanya. Berarti kan hanya pola pikir. Ya Allah. Maka kalau Anda mengatakan sekarang juga, keling ini gampang, saya akan berjuang untuk orang-orang saya cintai, maka pasti Anda bisa berjuang di keling. Silakan. Bisa kok. Mau saya kasih resep? Mau. Nah, resepnya begini. Coba saya mau tanya dulu, ada yang kepingin naik haji? Semua yang udah angkat tangan, ini doa loh. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah panggil semua orang-orang ini ya Allah ya. Yang ingin menghajikan orang tuanya ya. Nah, Anda ingin impian, tadi itu kan dibahas sama Pak Sujiadi tadi ya, ada mobil ya. Siapa sih yang enggak kepingin mobil? Ya berhenti di lampu merah gitu, ada mobil mewah, ya Allah. Munafik kalau sama Anda ingin mobil ya. Ya Allah kapan kepingin koyo ngono, kan gitu kan? Kepingin keluar negeri nih haji, kepingin rumah. Itu semua Anda pasti pernah itu, mimpi seperti itu. Cuma karena Anda merasa bahwa penghasilan Anda pas-pasan, akhirnya Anda tanpa sadar Anda perkecil itu. Ya Allah, gak apa-apa wes, lek aku sampean celuk ya aku munggah haji, lek aku gak sampean panggil ya enggak, kan gitu.
Nggak usah punya mobil, lah sepeda motor yang penting tutup. Kan gitu kan, yang penting nyampe. Nggak usah rumah lantai 2 gedek, yang penting nggak bocor. Itu adalah karena Anda sudah nggak mampu mikir lagi, nggak ada jalan keluar. Nah Bapak Ibu, dengan keling semuanya akan terpenuhi. Syaratnya satu Bapak Ibu, mau ya? Coba malam ini Anda buka jubah kebesaran Anda. Ibarat jas ini Anda buka Bapak Ibu. Anda lupakan dulu diri Anda ini. Anda lupakan, karena diri Anda ini mungkin penuh dengan egois, topeng-topeng ya. Anda punya hutang tapi berlagak tidak punya hutang. Anda penuh masalah tapi tampil seakan-akan nggak punya masalah. Rumah tangga Anda penuh beban tapi Anda tampil seakan-akan rumah tangganya sudah sakinah mawaddah warahmah. Topeng semuanya. Ya, nah sekarang lupakan itu dulu. Lupakan diri Anda. Bolehlah Anda nggak butuh uang dari keling. Saya nggak butuh uang dari keling, nggak apa-apa. Ya, tetapi coba Anda ingat orang-orang di belakang Anda coba. Ada orang tua, coba Anda ingat. Ya, ibu bapak Anda ya. Anda mulai TK, mulai di perut sudah jadi beban. Anda jadi TK sudah beban, SD beban, SMP tambah beban. Orang tua Anda menaruh harapan kepada Anda. Bapak Anda biasanya ngomong sama ibu, Bu, nggak apa-apa kita susah, nggak apa-apa kita dihina orang, tetapi kita punya jagoan. Inilah calon pahlawan keluarga. Bapak akan kerja mati-matian. Yang penting anak kita sekolah sampai tinggi, Bu. Biar orang tua kita, biar anak kita besok bisa mengangkat derajat kita. Tetapi apa yang terjadi? Begitu masuk SMA, pergaulan negatif mulai masuk. Itu kan lupa balas budi, lupa balas jasa. Bahkan kita sudah berani membentak orang tua. Ya kan, melotot sama orang tua. Kita sudah mulai menyakiti hati orang tua. Kita koyak-koyak perasaan orang tua. Pelan namun pasti bapak ibu kita mulai takut sama kita. Sudahlah Bu, mungkin sudah nasib kita. Anak kita sudah lupa. Sebenarnya orang tua kita hanya minta kita sukses, nggak minta apa-apa. Tapi kita sudah lupa Bapak Ibu. Kita sering menyakiti beliau. Nah coba, sampai detik ini, silakan Anda bayangkan sendiri-sendiri. Malam ini orang tua Anda sedang apa coba? Bayangkan wajahnya, bayangkan kamarnya, bibirnya, matanya. Coba Anda bayangkan sekarang. Bayangkan wajahnya, panggil namanya. Coba Anda bertanya kira-kira apa yang sudah Anda berikan kepada beliau berdua. Enggak ada, hanya beban. Nah, lupakan diri Anda, cepat serius di keling, 3 tahun lagi berangkatkan haji orang tua Anda. Insya Allah bisa. Coba. Kalau saya sudah terlambat, ya, abah saya sudah meninggal. Bahkan mayat abah saya ngenes waktu itu, meninggal di rumah sakit, gak boleh dibawa pulang gara-gara saya gak punya biaya. Ditahan mayat orang tua. Silakan Anda tanya, Anda masuk rumah sakit Dharma Husada Probolinggo, ada filenya di sana insya Allah. Gus Munzia Tomjek wafat tahun 98 kalau nggak salah. Itulah kalau jadi orang miskin, nggak enak. Orang tua mati, nggak cepet-cepet dibawa pulang, nggak punya biaya. Jangan sombong jadi orang miskin ya, nggak enak. Tinggal ibu saya satu. Itu yang membuat saya mati-matian di keling. Tidak peduli siang, tidak peduli malam. Saya harus crown ambassador demi ibu saya. Tidak ada yang bisa menghalangi saya. Tidak ada. Tolak di orang, kecil bagi saya. Itu orang tua, ya, yang masih tua. Atau sekarang apa? Istri, ada? Barangkali Anda sudah beristri? Sudah berapa tahun Anda menikah? Coba sekarang bayangkan wajah istri Anda, coba. Bayangkan wajah istri Anda. Nanti pulang dari sini Anda masuk ke kamar istri Anda, pelan-pelan, jangan sampai terbangun. Anda buka pintunya, Anda dekati, Anda lihat dari dekat, alisnya, matanya, bibirnya, Anda lihat. Baju yang dipakai Anda lihat, kasurnya, spraynya, Anda lihat semua. Apa yang sudah Anda berikan kepada istri Anda? Perempuan yang mengabdi kepada Anda, lahir batin, tulus, melayani Anda. Ya Allah, ternyata Anda belum memberikan yang terbaik untuk beliau. Bahkan kalau salah sedikit Anda pukul, Anda marah, Anda bentak. Anda lihat bajunya, Anda lihat kasurnya.
Apa yang sudah Anda berikan kepada dia? Kalau wanita itu dulu mau nikah dengan Anda, harapan dia, saya pasti bahagia kalau menjadi istri Anda. Kan ternyata setelah menjadi istri Anda, susah, menderita banget. Jujur aja, enggak usah bohong, saya kok. Saya belum bisa memberikan terbaik untuk istri saya. Alhamdulillah, Allah, Engkau kenalkan saya dengan. Saya akan berjuang mati-matian untuk istri saya, agar istri saya menjadi wanita yang terhormat. Tidak ada yang bisa menghalangi saya. Saya harus bahagiakan istri saya, apapun rintangannya. Nyawa akan saya taruhkan, Bapak Ibu. Nah, jadi jangan mikir diri. Ini jas kita tanggalkan, Bapak Ibu. Kita campakkan kebesaran kita, lepaskan ego kita. Kalau mikir diri kita nggak selesai-selesai. Mungkin Anda nggak masalah makan sama kerupuk, tapi anak Anda jangan sampai makan sama kerupuk. Jangan. Anda nggak apa-apa naik sepeda motor matanya kelilipan, nggak apa-apa. Tapi anak Anda jangan sampai seperti itu. Haram hukumnya nanti. Nah, yang punya anak coba. Anda ingat anak Anda coba. Pak, minta buku, matamu ikut buku. Malah dibentak. Ngerti? Bapak ini sumpah cari uang. Uang saja. Ngerti? Anak kecil disuruh ngerti. Nggak boleh. Anda yang harus ngerti. Anak belum waktunya ngerti. Nah, ada kan orang tua seperti itu? Anak minta haknya tapi malah dibentak. Hati-hati. Saya punya teman seperti itu. Kalau lihat anaknya, Masya Allah, bajul, setan. Anaknya dipanggil seperti itu. Hati-hati. Jangan-jangan anak Anda mati duluan. Anda akan ngenes ini nanti. Bener gak? Begitu anak Anda minta baju, Anda gak bisa belikan dan Anda bentak, ternyata besoknya anak Anda mati. Saya yakin tiap hari Anda akan membelikan baju untuk anak Anda. Gak tahu dapat dari mana uangnya. Akan Anda kirim ke kuburan. Ini nak bajunya nak. Maafkan bapakmu kemarin gak bisa ngasih baju. Pasti seperti itu. Itu kalau anak Anda yang mati duluan. Bagaimana kalau Anda yang mati duluan? Anak Anda jadi pengemis. Anak Anda dilecehkan orang. Anak Anda ngamen di lampu merah. Dan itu pasti terjadi kalau Anda mati dalam kondisi miskin. Ya Allah. Ini yang membuat saya tidak tanggung-tanggung di Keling. Saya sudah melihat bukti. Banyak orang punya penghasilan 50 juta, 100 juta. Dan saya nggak mau terlambat lagi. Saya harus jadi bukti. Saya nggak mau terlambat lagi. Apapun rintangannya, saya akan jalankan. Yang penting anak saya bisa sekolah sampai tinggi, kuliah di Mesir. Itu impian saya, Bapak Ibu. Nah, sekarang apa impian Anda? Silahkan. Jadi lupakan jubah kebesaran Anda. Anda direktur, Anda apalah. Lupakan dulu kalau Anda belum bisa membahagiakan orang-orang yang Anda cintai. Lupakan. Cepat serius di Keling. 2 tahun, 3 tahun saja. Insya Allah bisa, Bapak Ibu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu ya. Nih caranya kalau Anda mau masuk Keling. Anda harus melewati ini. Anda harus melewati ini. Siapa yang belum daftar di Keling, coba bantu saya, angkat tangan. Yang belum daftar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang ya. Ini untuk Anda cerita ini. Yang sudah dengar cerita ini, anggap saja Anda gak pernah dengar. Masalah kertas kuning, Anda harus bawa kertas kuning ini dulu. Anda isi sesuai KTP. Kemudian Anda daftar besok kalau punya uang. Anda hubungi sponsor Anda daftarkan. Anda harus melewati kertas kuning ini. Coba saya pinjam kertas kuningnya Bapak, ada? Bapak Ibu, 4 tahun yang lalu saya sobek-sobek kertas kuning ini. Sering sekali saya nyobek kertas kuning ini. Sering sekali saya injak-injak kertas kuning ini. Ya Allah, sombong Gus Nur ini ya. Ya Allah ya. Gak boleh Bapak Ibu ya, gak boleh. Ternyata kertas kuning ini hanya sarana. Ini lantaran, ini syariat. Jangan-jangan kertas kuning ini jalan dari Allah untuk Anda bisa merubah semuanya. Nah, sebelum ini saya bagikan kepada Anda, ada satu cerita. Mudah-mudahan bisa memotivasi Anda. Ada orang alim Bapak Ibu. Alim sekali orang ini. Sholatnya gak pernah telat. Tahajud gak pernah libur. Duha gak pernah lowong.
sodakohnya apalagi. Alim sekali orang ini. Orang ini hidup di sebuah desa, ya, di kaki lembah, di lembah gunung. Suatu ketika desa orang ini ada hujan, Bapak Ibu, banjir. Hujan 1 hari gak terang-terang. Akhirnya banjirnya sampai ke lutut. Pemerintah waktu itu mengirim bala bantuan untuk dievakuasi. Ya, bisa dimengerti cerita ini ya. Dikirim perahu karet. Petugas berteriak pakai pengeras. Wahai masyarakat desa, hujan tidak berhenti. Desa ini akan tenggelam banjir. Cepat naik ke perahu ini, selamatkan barang-barang seadanya. Akhirnya semua orang, ada yang bungkus TV, sertifikat, semuanya menyelamatkan diri. Ya, menyongsong sambutan itu. Ada satu orang yang tidak mau mengambil kesempatan itu. Orang alim tadi itu, dia malah ambil tasbihnya, dia berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terus dia berzikir seperti itu. Memang benar doa ini Bapak Ibu. Doa ini kalau Anda baca serius ya, khusyuk, memang benar doa ini bisa mengusir segala macam masalah. Tetapi ternyata orang ini enggak, Bapak. Orang ini malah sengsara dengan doa ini. Bukan doanya yang salah, ilmunya orang ini yang kurang. Terus saja dia baca. Didatangi sama petugas. Hei, saudaraku, kenapa masih wiritan di situ? Cepat naik ke perahu ini. Dia jawab, silahkan yang lain dulu ditolong. Allah pasti tolong saya. Karena gak mau dipaksa, akhirnya ditinggal orang satu itu. Bapak Ibu, besoknya hujan semakin deras. Banjirnya naik ke dada. Orang itu naik di atas meja sambil berzikir terus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Terus berzikir seperti itu. Ya, semua orang sudah mengungsi, nggak ada satupun orang di situ. Akhirnya sepi, hening, tidak ada apa-apa, sejauh mata memandang hanya air keruh. Tiba-tiba orang ini dikejutkan oleh suara benturan. Ada benda yang menabrak rumah beliau. Rumahnya terbuat dari belik bambu kan. Duah, ditabrak. Kaget orang itu. Dilihat, ternyata apa? Pelepah pisang. Tahu pelepah pisang? Pohon pisang, gedebok pisang. Lewat di depan orang ini. Tetapi orang ini terus berzikir. Akhirnya pelepah pisang itu pun hanyut di bawah banjir. Bapak Ibu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Terus seperti itu. Hari ketiga, terus saja hujannya. Terus hujannya. Akhirnya banjirnya naik ke rumah. Rumahnya tenggelam. Kayak lumpur lapindo itu. Orang ini naik ke atas genteng. Pegang tiang listrik. Terus pegang tasbih. Terus berzikir. Ya Allah, tolonglah saya ya Allah. Semua orang sudah enggak ada, tinggal saya sendirian. Tolong saya ya Allah. Anta maulana ya Allah. Hanya engkau penolongku sekarang. Tolong saya ya Allah. Nah, detik-detik terakhir, ternyata ada helikopter datang. Suara helikopter datang Bapak Ibu. Orang ini langsung noleh ke atas. Ada helikopter. Nah, diturunkan tangga. Tahu tali? Diturunkan tali. Sambil berteriak, cepat kamu ambil tali ini. Wahai orang yang di atas genteng. Ternyata orang nanti apa jawabannya? Nggak usah, pergi saja. Allah pasti tolong saya. Loh, nggak boleh seperti itu kata petugasnya. Karena nggak kuat, nggak puas, petugasnya turun ya, dihampiri orang itu, dipeluk orang itu, tapi malah marah. Diikat orang itu, malah dilepaskan ikatannya. Sudah pergi sana, nggak usah tolong saya. Allah pasti tolong saya. Lo nggak boleh seperti itu. Sudah pergi sana. Akhirnya ditinggal sama helikopternya. Dan berapa menit kemudian banjir bandang datang. Orang ini dihantam banjir dan orang ini akhirnya mati dihanyut banjir Bapak Ibu. Ada berita di TV, sebuah desa tenggelam dihanyut banjir. Semua orang selamat, hanya satu orang yang mati, yaitu orang yang alim itu. Mayatnya ditemukan mengenaskan, membusuk, dimakan banjir, membiru tubuhnya. Subhanallah. Nah, singkat cerita, di alam barzah orang ini protes sama Allah. Anda boleh anggap cerita ini fiktif, tetapi ini ada hubungannya dengan ini, dengan kertas kuning ini.
Tapi kalau Anda mau lihat simulasinya, Anda boleh buka Al-Quran, surat Al-Fatir. Silakan Anda cari. Di situ ada terikan orang-orang yang menyesal. Ya Rabbana akhrijna na'mal solihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, kenapa aku harus mati? Aku belum siap. Hidupkan aku lagi. Sekali saja aku akan berbuat baik. Banyak di situ digambar Bapak Ibu. Nah, orang ini protes di alam barzah. Ya Allah, satu desa, aku yang paling alim. Aku yang gak pernah libur tahajudnya, duhanya, sedekahnya. Desaku kena banjir, semua orang selamat. Kenapa kok aku yang mati? Bahkan matinya mengenaskan, dikubur tidak layak. Ini kuburan sempit. Mana ahli surga? Mana kok gak ada istana di sini? Ini protes. Ternyata sama Allah dijawab dengan azab. Awalam nu'amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir. Dijawab dengan azab. Hei orang sombong, kamu sombong. Kamu hanya pintar ngaji, tapi kamu bodoh memahami tafsirnya. Kamu hanya pintar ngaji, tapi kamu bodoh mengamalkan maknanya. Kamu bodoh, diazab sama Allah. Kamu tahu, waktu banjir masih selutut, banyak orang datang membawa perahu. Siapa yang ngirim? Aku, kata Allah. Kenapa kamu tolak? Karena kamu orang yang alim. Setelah banjirnya sedada, gak ada orang lagi yang datang di situ. Ada gedebok pisang, ada pelepah pisang. Siapa yang ngirim? Aku, kata Allah. Kenapa gak kamu ambil? Ketika air sudah di atas genteng, kamu di atas genteng, gak ada orang sudah. Mustahil gak ada orang di situ. Ada helikopter datang. Siapa yang kirim? Aku, kata Allah. Aku gerakkan hati pilot itu agar condong ke arah kamu. Apa yang terjadi? Kamu dikasih tali, kamu tolak. Bahkan orang itu datang, turun ke kamu, kamu tolak. Maumu apa, kata Allah? Apa harus aku turun dari langit, tanganku begini? Sudah terima itu azabku itu. Akhirnya orang itu walaupun semasa hidupnya alim, akhirnya dia menjadi ahli neraka. Gara-gara dia sombong. Bapak Ibu, apa hubungannya dengan cerita ini? Dengan keling. Nah sekarang begini, silakan Anda tanya dengan hati Anda sendiri-sendiri. Anda sudah bekerja keras kan? Siang malam, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lebih. Ternyata penghasilannya tetap saja seperti itu. Utang masih banyak, hidup masih susah. Nah, sekarang Allah kirim sponsor. Jangan-jangan sponsor itu Allah yang kirim. Sponsor itu siapa? Orang yang mengundang Anda datang ke pertemuan ini. Siapa itu Allah yang kirim? Kertas kuning ini, jangan-jangan ini helikopternya. Sama-sama nggak tahu. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu, saya pernah hadir di sebuah pertemuan. Kertas kuning ini disodor-sodorkan oleh pembicaranya. Ternyata tidak ada satupun orang yang ngambil. Saya nggak tahu itu salah pembicaranya atau memangnya hadir sombong semua. Mudah-mudahan malam ini saya berhadapan dengan orang yang tidak sombong. Nah, saya tidak akan bagikan kertas kuning ini. Saya akan tetap berdiri di sini. Kertas kuning ini saya pegang saja. Saya hanya ingin tahu sampai di mana kerendahan hati Anda. Kalau memang Anda ingin berubah, Anda ingin memberangkatkan haji orang tua Anda ingin merubah nasib masa depan rumah tangga Anda baca bismillah, Anda berdiri dari kursi Anda ambil kertas kuning ini. Silakan berdiri di sebelah saya, jangan duduk. Silakan yang mau berubah, bismillah. Yang mau berubah, Mas, duduk. Berdiri di sini, berdiri di sini. Berdiri sama saya. Jangan duduk, berdiri di sini sama saya. Silakan berdiri dulu dengan saya. Ada yang mau berubah? Ada. Yang merasa banyak utangnya, yang mau berubah. Silakan Ibu. Berdiri dulu di sini Ibu. Sudah, tidak ada lagi. Subhanallah, alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih. Ternyata malam ini saya berdiri di hadapan orang-orang yang tidak sombong. Ternyata 90% orang-orang yang baru pertama kali hadir semuanya ambil kertas kuning. Mari kita kenalan dengan satu orang, saksinya ya. Dengan Bapak siapa? Coba dikenalkan nama sama latar belakang.
Nama saya Wiji Mutiara, alamat Ngedopetan. Pekerjaannya sanggar burung. Sanggar burung. Iya, membuat sanggar burung. Bapak Wiji ya. Bapak Wiji pekerjaannya membuat sangkarnya burung. Sekarang tanggal 4 ya. Tanggal 4 April. Tanggal 3 April 2010. Bapak Wiji pakai jaket kuning. Pakai jaket warna merah. Kalau Allah mengizinkan 2 bulan lagi beliau pakai dasi, pakai jas jadi manajer. Gitu ya. Semuanya orang-orang yang hadir di sini ini. Nah, sponsor, Anda dikirim sama Allah untuk datang ke rumah beliau. Tidak tahu apa lewat handphone atau lewat apalah. Orang-orang yang Anda undang sekarang sudah terlanjur ngambil kertas kuning. Berarti orang-orang ini sudah menjadi tanggung jawab Anda. Anda harus bantu orang-orang ini sampai sukses. Anda lupakan kepentingan Anda dulu. Anda buang egois Anda dulu. Lupakan kepentingan Anda, bantu orang ini supaya sukses dulu. Ini amanah dari Allah. Bantu supaya jadi manajer Safir, Ruby, Emerald, supaya punya penghasilan. Siap sponsor? Saya yakinkan kepada Anda Bapak Ibu, sponsor Anda tidak ada hubungan darah dengan Anda. Tetapi insya Allah sponsor Anda siap bekerja mati-matian demi Anda, melebihi saudara Anda sendiri. Benar, silahkan dibuktikan. Jam 3 malam Anda bangun nih pasti bangun. Jam 2 malam Anda bangun nih pasti bangun. Aneh. Inilah keling Bapak Ibu, luar biasa keling ini. Jadi Anda harus nurut sama sponsor. Apapun kata sponsor, ke kanan ke kanan, ke kiri ke kiri, ke depan ke depan. Walaupun gak cocok sama hati Anda, gak apa-apa, 1 tahun saja. Anda yang penting sukses, punya penghasilan di atas 10 juta. Selesai semua masalah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Siap ya Bapak Ibu ya. Nanti sampai di rumah ini diisi sesuai KTP. Nomor rekeningnya diisi kalau ada rekening. Baru sholat isya. Setelah minta kepada Allah, pegang kertas kuningnya. Ya Allah, saya sudah bekerja keras mati-matian untuk merubah masa depan, tapi sampai sekarang belum ada perubahan. Mudah-mudahan kertas kuning ini menjadi sarana terakhir saya ya Allah. Setelah itu Anda hubungi sponsor dan Anda akan diantarkan ke keling nanti. Hanya itu Bapak Ibu. Selamat ya, mudah-mudahan Anda sukses. Silahkan duduk. Menjadi pahlawan-pahlawan keluarga. Baik, cukup, terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ini yang bisa saya sampaikan. Nah, sebelum saya benar-benar akhiri materi saya, satu pesan saya saja. Tanggal 24 sama tanggal 25 Juli di Hotel Purnama Batu Malang ada acara 2 hari yang sangat spektakuler, namanya Best of the Best. Kalau Anda ingin jadi crown ambassador, Anda ingin benar-benar punya penghasilan di atas rata-rata, Anda harus ikut acara itu. Hukumnya wajib. Harganya 600.000. Jangan bilang mahal. Anda tidur di hotel bintang 5. Anda makan minum gratis di situ. Kamarnya saja 650.000 semalam. Loh, kalau saya belum punya penghasilan, nggak apa-apa kalau Anda punya penghasilan. Banyak dolen saya yang ikut Best of the Best, jual kalung, gadekan sepeda, dan sekarang sudah berlipat-lipat gantinya. Anda harus ikut acara itu. Ya, insya Allah Anda pasti sukses. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau saya salah, saya minta maaf. Kalau ini ada yang menyinggung perasaan Anda, anggap saja ini jamu. Jamu walaupun pahit tapi bisa menyehatkan. Insya Allah begitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.